Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bertemu kembali di pembelajaran matematika. Mudah-mudahan pembelajaran hari ini diberikan kemudahan, kelancaran, dan ilmu yang bermanfaat. Baik, untuk pertemuan kali ini kita lanjutkan membahas soal-soal persiapan ujian madrasah. Untuk pertemuan kali ini kita akan membahas 5 soal, yaitu mengenai penyajian data, pola dan barisan bilangan, SPLDV, relasi dan fungsi. Kita langsung ke penyajian data. Penyajian data ini masih materi kelas 7 ya. Perhatikan diagram batang di bawah ini. Di sini ada diagram batang. Data di atas merupakan data pekerjaan orang tua siswa MTS sukses selalu. Sebutkan persentase dari masing-masing pekerjaan orang tua siswa tersebut. Di sini ada diagram batang, kita hanya menyebutkan berapa persentase dari masing-masing pekerjaan yang tertera di sini. Ini pekerjaannya ya, ada buruh, TNI, petani, dan pengusaha. Nah, ini dia buruh. Buruh ini ya, buruh kita lihat di sini. Ini berada di sini ya, tuh. Di 20%. Maka buruh itu 20%. Kemudian TNI. TNI ada di sini. Di 15%. Petani. Nah, ini tinggal kita sebutkan saja ya, 40%, dan pengusaha di sini sama ya. Oh, di atasnya. Pengusaha di 25%. Nah, di sini kita hanya melihat saja diagram batang ini berada di berapa persen. Ini tinggal ketelitian kita saja dalam membaca diagram. Baik, kita lanjut. Nomor selanjutnya, nomor 7. Andin diberikan uang jajan selama seminggu oleh ibunya yang ditunjukkan pada diagram garis berikut ini. Nah, di sini ada hari Senin, hari Selasa, hari Rabu, hari Kamis, hari Jumat, dan hari Sabtu ya. Kemudian jumlah uang jajan Andin selama seminggu adalah, untuk penyelesaiannya ini tinggal dijumlahkan saja nih. Ini hari Senin ya, hari Senin ini berada di 6.000, hari Selasanya 5.000, hari Rabunya 7.000, hari Kamisnya 7.000, hari Jumatnya 6.000, dan hari Sabtu 6.000. Berarti kita jumlahkan 6.000 ditambah 5.000 ditambah 7.000 ditambah 7.000 ditambah 6.000 dan ditambah 6.000. Maaf, ini kurang satu ya nolnya. Harusnya di sini 6.000. Sama dengan 6.000 ditambah 5.000, 11.000 tambah 7.000, 18.000 ya. Tambah lagi sampai hasilnya adalah nih 37.000 ya. Jadi jumlah uang jajan Andin selama seminggu adalah 37.000. Lanjut. Nah, ini sudah masuk ke materi kelas 8. Yaitu yang pertama adalah pola dan barisan bilangan. Seorang petani menanam pohon apel dalam pola persegi. Untuk melindungi pohon apel tersebut dari angin, ia menanam pohon pinus di sekeliling kebun. Di bawah ini terdapat gambar situasi yang memperlihatkan pola pohon apel dan pola pohon pinus nih ya. Yang pertama, apelnya ada 1, dikelilingi pohon pinusnya ada 8. Kemudian yang kedua, pohon apelnya ada 4, dikelilingi pohon pinus.
Yang ketiga, pohon apelnya ada 9 dikelilingi pohon pinus. Dari pola di atas, tentukan banyak pohon apel dan pohon pinus pada kebun yang keempat. Ini kan cuma 3 kebunnya ya. Kita suruh menentukan banyaknya pohon apel dan pohon pinus pada kebun yang keempat. Nah, di sini untuk pola apel 1 nih ya, 1 kan 4 9. Bisa ditulis seperti ini, 1 4 9. 1 ke 4 ditambah 3. 4 ke 9 ditambah 5. Ya, 3 ke 5 kan ditambah 2, ini berarti polanya bertingkat ya. Nah, berarti kalau ini tambah 3 tambah 5, nah 5-nya ini tambah 2 ya, berarti 9-nya ditambah 7. 9 tambah 7, 16. Berarti banyak pohon apel pada kebun yang keempat adalah 16. Ini 16. Sedangkan banyak pohon pinus, polanya pohon pinus yang pertama di sini ada 8. Yang di sini ada 16 pohon pinusnya yang di pinggir ini ya. Kemudian yang ini ada 24. 8 ke 16 itu tambah 8. Ini cuma satu tingkat saja. 16 ke 24 tambah 8, otomatis 24 pada kebun yang keempat itu ditambah 8. 24 tambah 8 hasilnya 32. Jadi banyaknya pohon pinus pada kebun keempat adalah 32. Ini ya. Jadi pada kebun keempat ada 16 pohon apel dan 32 pohon pinus. Nomor 9. Ini materi sistem persamaan linear 2 variabel berbentuk soal cerita ya. Andi berbelanja ke toko buku. Ia membeli 4 buah buku tulis dan 1 buah pensil. Untuk itu, Andi harus membayar sejumlah Rp5.600. Di toko buku yang sama, Budi membeli 5 buah buku tulis dan 3 buah pensil. Jumlah uang yang harus dibayar Budi sebesar Rp8.400. Berapa harga untuk sebuah buku tulis dan harga untuk sebuah pensil? Nah, dari sini kita bisa menyelesaikannya dengan konsep SPLDV. Misalnya, kita misalkan buku dengan B dan pensil dengan P. Andi membeli 4B ditambah P, dia membayar 5.600. Berarti 4B tambah P sama dengan 5.600. Kita jadikan ini persamaan 1. Kemudian Budi membeli 5 buah buku dan 3 buah pensil, membayar 8.400. Kita buat persamaannya 5B tambah 3P sama dengan 8.400. Kita jadikan persamaan 2. Nah, dari 2 persamaan ini kita eliminasi persamaan 1 dan 2. Nah, ini eliminasinya. 4B ditambah P sama dengan 5.600. 5B ditambah 3P 8.400. Kita bisa mengeliminasi B-nya atau bisa mengeliminasi P-nya. Nah, di sini P-nya itu 1, sedangkan yang di bawahnya 3. P-nya 3 ya. Nah, kita akan mengeliminasi yang P. Yang P ini biar sama dengan yang P di bawah ini, P-nya ini dikalikan dengan 3. Sedangkan yang di sini karena sudah 3 ya, karena kita akan menghilangkan P, dikalikan dengan 1. Nah, semua persamaan ini kita kalikan 3. Sehingga 4B dikali 3 itu 12B. P dikali 3 itu 3P. 5.600 dikali 3 itu 16.800. Sedangkan ini persamaan yang 5B ditambah 3P sama dengan 8.400 dikali 1 berarti tetap ya. Hasilnya 5B ditambah 3P sama dengan 8.400. Kita eliminasi. Kita kurangi. 3P dikurangi 3P itu 0. Berarti sudah hilang ya, sudah tereliminasi. 12B dikurangi 5B itu sama dengan 7B. 16.800 dikurangi 8.400 itu sama dengan 8.400. Maka B sama dengan 8.400 dibagi 7 ya. Sama dengan 1.200. Maka harga bukunya itu 1.200. 1 buku ya. Nah,
Kemudian kita substitusi B sama dengan 1200 ke persamaan 1 yang ini. 4B ditambah P sama dengan 5600. B-nya ini kita ganti dengan 1200. 4 dikali 1200 ditambah P sama dengan 5600. Maka 4 kali 1200 sama dengan 4800 ditambah P sama dengan 5600. P sama dengan 5600 dikurangi 4000. P sama dengan 800. Jadi harga satu buku itu sama dengan 1200 dan satu pensil sama dengan 800. Jika dijumlahkan harga satu pensil dan satu buku yaitu 1200 ditambah 800 sama dengan 2000. Berarti ya ini berapa harga untuk satu buku dan satu pensil? Ini ya, kalau dijumlahkan hasilnya 2000. Oke, soal terakhir di pertemuan hari ini adalah relasi dan fungsi. Tentukan relasi berikut ini yang merupakan pemetaan. Nah, ada 5 relasi. Tentukan mana yang merupakan pemetaan atau fungsi. Suatu relasi dinyatakan pemetaan atau fungsi jika setiap anggota A atau domain, anggota awal, dipasangkan tepat satu anggota B atau kodomain. Nah, di sini kita bisa lihat anggota awalnya ini kan yang pertama itu 1 ya, kemudian 2, 3, 4. Ini domain. Sedangkan kodomainnya A yang kedua. Tapi di sini syaratnya adalah suatu relasi dinyatakan pemetaan atau fungsi jika setiap anggota A atau domain itu dipasangkan tepat satu anggota B. Berarti anggota A-nya ini harus dipasangkan 1. Ya, harus dipasangkan, semua terpasangkan dan 1. Kalau anggota B mah bebas mau dipasangkan atau kodomainnya atau temannya bebas mau dipasangkan, mau enggak, mau dipasangkan lebih 1 itu enggak jadi masalah. Yang penting yang pertamanya dipasangkannya 1. Kita lihat 1, 2, 3, 4 yang B. Semua tidak ada yang double. Ya. 1, 2, 3, 4. Tidak ada angka yang sama. Maka ini dinamakan pemetaan. Sedangkan yang B, 2, kita lihat yang B. Yang B itu 2, 3, 4, 5. Ini juga tidak ada yang double. Berarti termasuk pemetaan. Kita lihat yang C. Yang C itu 1, 2, 2, 3. Nah, ini ada yang double. Angka 2-nya ada 2. Berarti dia dipasangkan 2 kali. Sedangkan syaratnya harus 1 kali. Berarti C bukan pemetaan. Yang D. 1, 1, 1, 1. Oh, ini mah semuanya 1. Berarti semuanya dipasangkannya lebih dari 1. Maka ini bukan pemetaan karena banyak satunya. Yang ketiga, yang E. 1, 2, 3, 4. Nah, ini berarti semua dipasangkan ya. Tidak ada yang double. Ini termasuk pemetaan. Nah, ini ya. Ini tadi betul ya, termasuk pemetaan. B pemetaan, C bukan, D bukan, dan E termasuk pemetaan. Berarti yang termasuk pemetaan adalah A, B, dan E. Baik, demikian pembelajaran hari ini. Silahkan ditulis, dipelajari. Mudah-mudahan pembelajaran hari ini bermanfaat. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.